Anak ini benar-benar takut banget karena setiap dia ke kuburan, dia selalu melihat orang-orang yang sudah meninggal lagi pesta kayak gini. Ini akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi kisahnya dimulai dari anak ini tuh bernama Kelly. Dari dia kecil, dia itu punya teman namanya Paul. Dan itu seumuran sama dia, tapi ayah dan ibunya nggak pernah bisa melihat Paul. Ayah ibunya tuh mulai khawatir sama kondisi Kelly ini. Walau Kelly bertumbuh, tapi Paul enggak. Di situ Kelly masih nggak sadar sama sekali sampai dia tiba-tiba ke kuburan. Dia itu ngelihat banyak orang-orang yang lagi berpesta. Terus dia nggak percaya sama temennya, masa sih kalian nggak lihat? Aku lihat kok mereka lagi pesta di kuburan. Bahkan Kelly juga ngajakin temannya untuk gabung berpesta di situ. Tapi temannya malah tertawa dan di situ Kelly baru sadar. Sampai akhirnya Kelly baru sadar kalau yang dilihat selama ini bukan manusia asli melainkan orang yang sudah meninggal. Berarti begitu juga dengan Paul. Nah terus itu membuat dia sempat shock banget dan ketakutan. Dan temannya mulai nantang dia untuk masuk ke dalam rumah yang berhantu banget. Tapi setelah dia mencoba masuk ke rumah ini, dia malah menemukan sesuatu yang bikin semua orang kaget banget guys. Karena dia tahu dia itu bisa melihat sesuatu yang orang nggak bisa lihat. Akhirnya dia mulai memanfaatkan orang-orang meninggal tersebut. Ini akhirnya nggak nyangka sih guys. Lanjut yang tadi, Kelly itu disuruh masuk ke rumah yang terkenal berhantu banget. Setelah Kelly masuk, tiba-tiba temannya melihat rumah itu kosong. Tapi temannya kaget banget pas Kelly bilang, enggak, rumah ini nggak kosong, rumah ini tuh bagus. Temennya cuma bisa melongo ketakutan banget dan merasa Kelly itu aneh. Yang dilihat Kelly, rumah ini mewah banget, bahkan banyak asisten rumah tangga di situ. Setelah itu Kelly tambah lama tambah masuk nih, tiba-tiba ada seorang pelayan yang mendekat ke Kelly. Bahkan dia mengajak Kelly untuk datang menemui yang punya rumah. Setelah itu Kelly nggak ada takutnya, dia datang dong. Ternyata yang punya rumah itu adalah nenek-nenek ini yang dulu adalah seorang suster yang sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, nenek ini masih menempati tempat itu sampai sekarang. Dan cuman Kelly yang mengunjungi dia selama ini, padahal dia kesepian banget. Terus saat keluar dari situ dia ceritain semuanya ke teman-temannya. Teman-temannya makin takut sama Kelly. Sampai semua berlalu begitu aja dan Kelly mulai pacaran. Tapi Kelly menemukan jepitan cewek lain di tempat cowoknya. Akhirnya dia mulai memanfaatkan hantu-hantu itu untuk menyelidiki apa cowoknya selingkuh atau enggak. Dan ketahuan dong beneran kalau cowoknya selingkuh. Semenjak saat itu dia punya ide kalau misalkan dia bisa menjadi detektif terkenal dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan hantu yang dia kenal. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantenet. Anak ini curiga banget kalau neneknya itu adalah vampir karena setiap deket neneknya semua orang tuh depresi banget. Ini akhirnya nggak nyangka guys. Jadi ada seorang anak yang bernama Kal yang dia itu punya nenek. Tapi awalnya dia itu nggak tahu identitas neneknya tuh apa. Tapi setiap asisten rumah tangga neneknya itu nggak kuat banget sama neneknya. Sehingga neneknya tuh kesepian banget dan nggak punya teman di rumahnya. Akhirnya neneknya hubungin keluarga Kal karena dia kesepian dan dia mau tinggal sama keluarga Kal aja. Karena mereka juga peduli banget sama neneknya, mereka memperbolehkan nih neneknya tinggal. Apalagi neneknya bisa masak, bisa ngurusin dia juga. Tapi semenjak kedatangan neneknya, semua orang tuh berubah banget. Mereka setiap ngobrol sama neneknya walaupun lagi santai-santai, mereka akan abis itu ngerasain depresi dan lelah banget. Kayak abis olahraga berjam-jam gitu. Akhirnya mereka semua udah mulai curiga nih, siapa sih neneknya sebenarnya? Karena banyak banget kabar kalau misalkan ada vampir yang bukan menginginkan darah tapi menyerap energi manusia. Tapi ini akhirnya mereka udah yakin banget nih kalau neneknya ternyata adalah vampir dan mengontrol mereka semua selama ini. Tapi akhirnya jadi mereka itu satu keluarga nyari-nyari di internet tentang vampir itu. Ternyata neneknya kemungkinan besar masuk dalam golongan vampir yang mengambil energi positif manusia. Jadi setiap deket neneknya orang itu akan merasa capek, lelah, dan bahkan merasa depresi. Karena energinya itu semua diambil oleh neneknya. Akhirnya mereka itu bingung banget gimana cara menyingkirkan neneknya. Nah tiba-tiba ada tantenya baru aja nelpon. Terus mereka punya ide bagus nih, gimana kalau misalkan kita kasih neneknya ke tantenya aja. Apalagi neneknya bisa mengurus anak-anak tantenya yang masih kecil. Awalnya tantenya bingung kenapa mereka itu membuang neneknya gitu aja. Tapi kalau itu membuang neneknya bukan maksud dia itu membenci neneknya. Tapi dia tuh gak pingin merasakan capek terus guys. Akhirnya neneknya pun udah gak tinggal lagi sama Kal. Dan Kal merasa dia itu gak pernah merasa depresi lagi. Cowok ini pura-pura buta untuk melakukan sesuatu yang parah banget sampai membuat keluarganya sedih kayak gini guys. Jadi kisahnya dimulai dari cowok ini bernama Georgie. Georgie ini sering banget ngeprank orang. Suatu hari lagi malam Natal dia itu ngumpulin petasan yang banyak banget kayak gini untuk ngeprank tetangganya satu komplek. Tapi tiba-tiba petasan itu malah kena ke matanya Georgie yang membuat matanya langsung memerah kayak gini. Terus setelah dibawa ke rumah sakit, hal itu membuat Georgie itu tidak bisa melihat lagi dan keluarganya benar-benar sedih banget. Tapi Georgie itu berusaha untuk adaptasi walaupun dia tidak bisa melihat. Sampai tiba-tiba ayahnya mendapat kabar kalau misalkan Georgie itu bisa disembuhin. Karena tiba-tiba pihak rumah sakit itu bisa mengoperasi Georgie. Dan tiba-tiba Georgie pada saat buka perbannya, Georgie itu bisa melihat kembali. Tapi Georgie itu walaupun bisa melihat, Georgie itu punya kakak. Georgie nggak mau kasih tahu ke kakaknya dulu karena dia mau ngeprank kakaknya. Jadi saat ketemu kakaknya dia pura-pura nggak bisa melihat. Tapi itu malah menjadi malapetaka banget.
Akhirnya setelah ketemu kakaknya, dia tuh pingin kasih tahu ke kakaknya kalau misalkan dia itu udah nggak buta sama sekali, dia udah bisa melihat. Tapi saat dia tiba-tiba mau kasih tahu, teman kakaknya tuh pada dateng. Terus dia jadi berhenti dong mau ngomong. Tiba-tiba teman kakaknya pada ganti baju di depan dia karena dikira dia itu nggak bisa melihat. Terus dia malah mengambil kesempatan itu untuk bisa lebih dekat lagi sama teman-teman kakaknya. Karena melihat kondisi dia itu jadi disayang banget, sering dipeluk-pelukin. Bahkan bisa melihat sesuatu yang harusnya dia nggak bisa lihat. Sampai tiba-tiba kakaknya tahu dari orang tuanya kalau misalkan adiknya selama ini udah bisa melihat. Kakaknya benar-benar marah banget dan kecewa sama adiknya. Tapi adiknya minta mohon untuk bisa tetap bergaul sama teman-temannya dan jangan bocorin ke siapapun. Karena kakaknya tuh sayang banget sama dia, akhirnya tuh kakaknya menuruti permintaan dia dan ikut berpura-pura kalau misalkan adiknya beneran nggak bisa melihat. Sampai suatu hari adiknya lagi main-main sama temen kakaknya, tiba-tiba dia terjatuh. Kacamata yang dia pakai juga membentur tanah dan kacanya itu masuk ke dalam matanya dia. Hal itu membuat keluarganya sedih banget karena ternyata saat dokter kasih tahu kalau misalkan matanya dia kali ini buta secara permanen. Jadi Georgie benar-benar nggak bisa melihat lagi untuk kedua kalinya. Di situ dia benar-benar nyesel banget. Link video aslinya di Instagram story aku @shirantainet. Seorang anak sampai mau kabur dari rumah karena ayahnya itu adalah seorang YouTuber yang hobi banget ngeprank sampai akhirnya kayak gini guys. Jadi anak ini bernama Samantha dan dia itu memang tinggal sama ayahnya aja. Karena katanya ibunya sudah meninggalkan mereka sejak Samantha dilahirkan. Tapi suatu saat ayahnya tuh berubah, bahkan keluar dari pekerjaannya dan dia pindah ke India selama 3 bulan. Pulang-pulang ayahnya itu benar-benar berubah banget. Bahkan Samantha itu nggak ngenalin lagi. Gak hanya berubah penampilannya aja, ayahnya juga berubah pekerjaan. Ayahnya jadi pingin banget menjadi seorang YouTuber dan dia bikin konten prank yang menghasilkan subscriber yang banyak banget. Tapi Samantha marah banget karena dia itu selalu di prank kalau lagi makan ada serangga. Bahkan Samantha dibilang kalau misalkan dia menang kontes puisi dan saat dia mau berangkat ternyata itu semua adalah prank doang. Itu ngebuat Samantha marah dan nangis banget karena ayahnya selalu kayak gitu. Tapi tiba-tiba gak lama kemudian ada seorang wanita misterius yang email Samantha ngaku sebagai ibunya. Ini akhirnya parah sih. Setelah dia tuh kesel banget sama ayahnya yang sering bikin prank di YouTube dan ngerjain dia terus, akhirnya tiba-tiba ada yang kontak dia yang mengaku sebagai mamanya. Ini gak nyangka banget. Dia bertemu nih cewek ini, ternyata mirip banget sama dia dan ternyata beneran mamanya. Dan ternyata mamanya tuh gak pernah ninggalin dia, tapi ayahnya mengirim mamanya itu ke rumah sakit jiwa. Terus habis itu dia ditinggalkan begitu aja. Akhirnya mamanya mendengar semua cerita tentang ayahnya dari Samantha dan langsung mengganti hak asuh Samantha ke dirinya. Dan untungnya hak asuh itu berhasil didapatkan oleh mamanya. Akhirnya Samantha pergi menjauh dari ayahnya karena dia udah gak tahan lagi guys. Dan dia udah gak sedih lagi, dia gak harus buat konten terus. Link video aslinya di Instagram story aku @shirantainet.